pagi adik-adik, shalom. Halo adik-adik, selamat pagi. Shalom. Halo adik-adik, selamat pagi. Shalom. Halo adik-adik, selamat pagi. Shalom, selamat pagi adik-adik. Shalom, halo adik-adik, selamat pagi. Hari Minggu, apa kabar semuanya? Pasti sehat dan baik-baik ya. Oh ya, tadi pagi sudah beribadah dengan orang tua kan? Pastinya sudah dong. Kalau begitu, Mari kita dengarkan firman Tuhan. Pagi ini ya, mari. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sebelum kita dengarkan ringkasan firman Tuhan, kita ambil dulu Alkitabnya. Kita buka dari kitab Ratapan. Ratapan ada di Perjanjian Lama Pintar. Kitab Ratapan 1 ayat 1 sampai dengan 17. Tadi adik-adik sudah baca ketika beribadah bersama dengan orang tua. Nah, sekarang kita dengarkan ringkasan firman-Nya, ya. Kitab Ratapan ini merupakan salah satu kitab dari 5 kitab gulungan. Yang pertama, ada Rut, ada Ester, ada Pengkhotbah, ada Kidung Agung, yang terakhir ada Ratapan Pintar. Ada Ratapan yang kelima. Hari ini kita mau bicara atau mau cerita tentang penghukuman. Ngeri ya tentang penghukuman. Ayo, Kak Vero mau tanya adik-adik. Siapa yang pernah dihukum oleh orang tua, oma opa, om tante, atau juga guru di sekolah? Bagaimana rasanya? Pasti gak enak ya rasanya. Nah, hubungannya apa dengan kitab Ratapan ini ya? Nah, ayo dengarkan. Kitab Ratapan ini yang kita mau baca ini, di dalamnya berisi tentang ratapan kehancuran Yerusalem. Gimana ya kelanjutannya? Kita ikuti ceritanya. Kala itu, kota Yerusalem mengalami kerusakan dan kehancuran. Kerajaan Yehuda runtuh. Yehuda dikalahkan oleh bangsa Babel dan dibuang ke Babel. Dulu, kota Yerusalem adalah kota yang megah di antara kota-kota lainnya. Sekarang digambarkan seperti janda yang berduka dan meratap dalam kesunyian dan kesendirian. Dulu, kota Yerusalem dikelilingi oleh Kasih dan Teman. Siapa ya Kasih dan Teman? Kasih dan Teman yakni bangsa yang menjadi rekan sekutunya. Sekarang kota Yerusalem ditinggalkan, bahkan dihianati oleh bangsa Kasih dan Teman. Dulu kota Yerusalem ramai dipadati oleh para peziarah. Sekarang yang tersisa hanyalah kehancuran. Kota Yerusalem kehilangan fungsinya sebagai pusat kerohanian dan pusat pemerintahan. Semuanya itu terjadi sebagai bentuk hukuman dari Allah. Akibat umatnya tidak bersedia untuk sadar akan kesalahan yang dilakukannya. Menurut adik-adik, kesalahan apa ya yang dilakukan oleh Yerusalem? Nah, kesalahan orang-orang di kota Yerusalem ialah mereka sudah tidak taat kepada Allah, bahkan meninggalkan Allah. Contohnya, mereka membakar korban kepada Allah lain. Bahkan mereka sujud menyembah kepada berhala. Waduh, itu tidak boleh ya adik-adik. Nah, melalui ratapan yang kita baca ini, ada 2 pesan penting yang mau disampaikan kepada kita. Pesan yang pertama, yaitu kesalahan mendatangkan penghukuman dan kehancuran. Pesan yang kedua, penghukuman membawa kesadaran untuk memperbaiki diri. Nah, contoh
dari pesan yang pertama. Seperti kota Yerusalem yang menjadi hancur. Mengapa menjadi hancur ya? Karena mereka tidak taat dengan Allah. Meski penghukuman mendatangkan kehancuran, ternyata penghukuman bisa loh membuat kita sadar akan kesalahan dan akhirnya bisa memperbaiki diri. Contoh pesan yang kedua. Siapa di sini yang pernah dihukum oleh guru karena tidak mengerjakan PR? Nah, kalau tidak mengerjakan PR, itu tindakan yang benar atau salah ya adik-adik? Tentu itu salah. Karena itu berarti adik-adik tidak patuh pada guru. Adik-adik juga berarti kurang dalam belajar. Kalau belajarnya kurang, menurut adik-adik nilai raportnya bisa bagus atau tidak ya? Tentu saja tidak. Maka itu adik-adik harus tetap belajar yang giat, belajar yang baik, supaya nilainya menjadi bagus. Jadi besok-besok kalau ada PR harus dikerjakan. Contoh yang kedua. Siapa di sini yang pernah dihukum orang tua karena mainnya terlalu lama? Misalnya main di luar bersama teman, main handphone, main game, apalagi nonton TV. Nah, kalau kita mainnya terlalu lama, apalagi sampai lupa waktu, itu tindakan yang salah atau benar ya adik-adik? Tentu saja itu salah. Kalau mainnya terlalu lama, nanti adik-adik kurang istirahatnya. Kalau kurang istirahat, nanti adik-adik bisa sakit. Kalau sakit, enak tidak ya? Tentu saja tidak enak. Maka itu besok-besok kalau main harus punya waktu. Misalnya mainnya 2 jam saja. Setelah itu pulang. Kalau sudah selesai, pulang ke rumah. Taruh handphonenya, matikan TV-nya, dan selesai main gamenya. Jadi, melalui ratapan 1 ayat 1 sampai 17 ini, kita belajar bahwa penghukuman adalah bentuk kasih dari Allah yang disampaikan melalui orang tua dan guru, agar kita dapat sadar akan kesalahan kita dan kita bisa memperbaiki diri kita sendiri. Nah, tadi kita sudah dengar, kita sudah lihat, ternyata penghukuman itu adalah bentuk kasih Allah agar umatnya menyadari akan segala kesalahannya. Terus contohnya untuk kita apa ya? Contohnya begini. Ketika adik-adik harus menjalankan hukuman yang diberikan orang tua ataupun guru, adik-adik tidak boleh marah, tidak boleh kesel. Justru di saat adik-adik menerima dimarahi atau dihukum, adik-adik harus coba tenang dan berpikir, oh tadi aku salahnya di mana ya? Oh, ternyata aku dimarahinya seperti ini. Oh, ternyata aku dihukumnya karena ini. Nah, ketika dimarahi harus didengarkan. Jangan kita balik marah. Tidak boleh ya adik-adik. Contoh, misalnya mama lagi marah karena kita main handphonenya terlalu lama. Seru banget kalau kita lagi main handphone, terus kelamaan, gak inget waktu, gak makan-makan, akhirnya matanya sakit, terus masuk angin. Nah, mulai deh. Saat itulah mama marah. Marahnya gini. Makanya, kan mama sudah bilang, main handphonenya jangan terlalu lama. Akhirnya matanya sakit, masuk angin. Nah, di saat itu adik-adik harus cepat sadar dan langsung berpikir, oh mendengarkan apa yang dia marahi. Oh ternyata benar juga sih apa kata mama, kalau aku mainnya gak ingat waktu, akhirnya aku gak belajar-belajar, akhirnya aku gak istirahat,
akhirnya aku bisa sakit. Seperti ini, seperti ini. Setelah sakit, akhirnya aku nggak sekolah. Setelah nggak sekolah, akhirnya nilaiku jelek. Akhirnya. Nah, itulah penghukuman yang dilakukan akhirnya menjadi sebuah pelajaran bermakna ketika kita mau belajar untuk memperbaiki diri. Bagaimana cara kita memperbaiki dirinya? Kita harus pertama-tama harus berjanji. Berjanjinya kepada diri kita sendiri untuk memperbaiki dirinya. Misalnya tadi kayak main handphone. Oh, oke deh. Kalau begitu besok aku main handphonenya 30 menit aja deh setiap hari. Nah, enak kan? Kalau main handphone setiap hari sudah tidak dimarahi karena kita akhirnya tahu waktu. Makanya kalau kita main harus tahu waktu supaya kita tidak dimarahi dan kena hukuman. Nah, adik-adik, di balik penghukuman yang kita rasakan pasti ada kebaikan untuk diri kita. Yang penting kita harus mau sadar. Dan setelah kita sadar, kita minta maaf. Kita harus minta maaf untuk segala kesalahan yang kita lakukan. Setelah minta maaf, kita harus memperbaiki diri. Berarti yang pertama tadi, setelah kita tahu kita salah, kita harus sadar. Yang pertama, setelah kita sadar, kita mau minta maaf. Yang ketiga, setelah minta maaf, kita memperbaiki diri kita sendiri. Nah, firman hari ini seperti itu. Kiranya Roh Kudus menolong kita supaya kita boleh menjalankan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin.